Siapa yang melarang ente baca Yasin? Kami tidak melarang ente untuk baca Yasin, akhi. Ya. Yang jadi dikoreksi oleh kami itu, ya. Ketika ente mengatakan baca Yasin itu harus malam Jumat, dalilnya mana? Jadi yang dimaksud di sini yaitu perkara baru itu adalah dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Nah, kita masuk kepada yasinan tadi itu, yasinan malam Jumat. Baca Yasin itu bagaimana hukumnya? Ya baca Al-Quran tetap sunnah, Bang. Al-Quran sunnah. Baca Yasin, justru kalau kita baca Yasin kita kirimkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua atau siapapun itu, ada hadisnya. Nabi sabdakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang telah meninggal di antara kalian. Satu. Kemudian kita khususkan ini malam Jumat. Boleh tidak? Ini kan mengkhususkan amal pada satu hari, boleh tidak? Nah, jawabannya simpel, boleh. Apakah Nabi pernah melakukan? Iya. Di dalam Sahih Bukhari ada riwayat Nabi itu senantiasa mengunjungi Masjid Quba pada hari Sabtu. Jadi istiqomah mengkhususkan hari Sabtu untuk ziarah di Masjid Quba. Jadi memang pernah dilakukan Nabi. So, dari penjelasan-penjelasan, referensi yang ada, dalil-dalil yang ada, yasinan setiap malam Jumat itu hukumnya apa? Mustahab, bagus. Apakah termasuk bid'ah? Iya, tapi bid'ah yang baik. Terkait hadis yang tadi, begini Bang. Kan hadis yang coba Abang bawakan tadi, hadis itu muttafaq alaih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Lafadznya begini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru dari agama ini yang dia bukan bagian dari agama, maka amalan itu tertolak. Nah, hadis itu selaras atau semakna dengan hadis yang bunyinya begini. Inna asdaqal umur kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nah, terkait hadis ini bagaimana? Hadis ini namanya itu hadis am, hadis umum. Hadis umum itu dilihat apakah ada takhsisnya atau tidak. Ternyata ada takhsisnya. Takhsisnya itu seperti apa? Takhsisnya itu di dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dah. Barang siapa yang melakukan satu perkara baru, satu kebiasaan baru di dalam Islam yang mana kebiasaan itu baik, maka dia dapat pahala dan dia dapat pahala orang yang mengikuti dia. Dan barang siapa yang melakukan perkara baru, kebiasaan baru di dalam Islam yang kebiasaan itu buruk, maka dia dapat dosa dan dia dapat dosa orang yang mengikuti dia. Dari hadis ini Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan hadis ini itu adalah taksis dari hadis. Taksis itu pengkhususan, Bang. Pengkhususan dari hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi yang dimaksud Nabi di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu adalah bid'at muhdasat al-batilah, kemudian bid'ah al-madmumah. Jadi kullu bid'ah yang batil. Perkara-perkara baru yang batil, nah itu yang dhalalah. Kalau perkara-perkara baru yang baik, maka dapat pahala.